pemirsa, pemerintah dan sejumlah lembaga ekonomi memproyeksikan perekonomian Indonesia di tahun 2021 akan terus meningkat, di mana sampai dengan akhir Desember mendatang, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh di atas 5%. Dan kita akan simak selengkapnya dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah proyeksi dari pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh sejumlah lembaga internasional. Kalau pemerintah sendiri sudah menargetkan bahwa pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 dengan kisaran antara 4,5 hingga 5,5%. Sementara Bank Indonesia sendiri menjadi 4,3 hingga 5,3%. Adapun International Monetary Fund atau IMF memproyeksikan sekitar 4,8% dan World Bank sekitar 4,4%. Ya, program pemulihan ekonomi nasional yang masih dilanjutkan pada tahun ini tentu menjadi faktor utama pendorong makin pulihnya perekonomian Indonesia. Berbagai kebijakan telah diterbitkan, kemudian anggaran pemulihan tahun ini juga telah disusun oleh pemerintah untuk menopang pulihnya perekonomian Indonesia di era new normal saat ini. Ya, kemudian faktor pendukung apa saja yang menjadi motor penggerak dari perekonomian Indonesia di tahun 2021? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali, ini adalah kunci dari percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Yang pertama adalah dari pemulihan kepercayaan konsumen, kemudian mendorong daya beli masyarakat dan mereformasi iklim investasi. Kemudian ditambah dengan meningkatkan kembali kualitas ekspor Indonesia. Ya, selain keempat faktor tersebut, sejumlah kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun ini yang terutama dikontribusi oleh sektor real juga telah disiapkan. Antara lain adalah program substitusi impor yang diharapkan bisa mendorong pendalaman struktur industri sekaligus juga menyerap tenaga kerja baru. Dan selain itu pemirsa, kini disiapkan juga kerja dari regional comprehensive economic partnership yang bertujuan untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam global value chain. Dan hal tersebut tentu tidak lepas juga dari proyeksi peningkatan ekspor Indonesia di tahun ini yang pada akhirnya akan mendorong terjadinya surplus neraca perdagangan. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, ini adalah realisasi dan juga proyeksi ekspor non-migas Indonesia. Kita akan lihat ekspor non-migas di tahun 2020 sekitar 155 miliar dolar Amerika. Kemudian kita bandingkan dengan tahun 2021 proyeksinya sekitar 164,76 miliar rupiah. Jadi ada kenaikan sekitar 6,3% dari realisasi di tahun 2020 sampai dengan proyeksi ekspor non-migas di tahun 2021. Ya, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan bahwa pertumbuhan ekspor non-migas ini juga akan dipengaruhi oleh adanya akselerasi atau reformasi yang dihasilkan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Dan selain itu, salah satu strategi untuk meningkatkan ekspor tahun ini adalah dengan mendorong ekspor produk-produk bernilai tinggi yang berpotensi diekspor ke negara tujuan baru. Ya, produk-produk tersebut antara lain otomotif, logam dan juga produk logam. Kemudian ada karet dan produk karet, elektronik dan beberapa produk lainnya. Ya, Lutfi menambahkan, pergerakan kenaikan harga produk ekspor non-migas asal Indonesia sangat memungkinkan untuk mencapai kenaikan nilai ekspor khususnya ke negara tujuan utama ekspor Indonesia seperti China dan Amerika Serikat. Nah pemirsa, terkait dengan tujuan utama dari ekspor Indonesia, lantas bagaimana kemudian realisasi ekspor dengan tujuan dua negara ekonomi terbesar dunia tersebut, yakni China dan Amerika Serikat pada tahun lalu? Kita akan simak dalam infografis berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga, ini adalah realisasi perdagangan antara Indonesia dengan negara tujuan ekspor China dan Amerika Serikat di sepanjang tahun 2020 lalu. Ekspor antara Indonesia dan China di tahun lalu tercatat sekitar 29,93 miliar dolar Amerika. Sementara impor mencapai 39,5 miliar dolar Amerika. Sehingga kinerja ekspor impor Indonesia ke China terjadi defisit
Tercatat sekitar 9,42 miliar dolar Amerika. Kemudian bagaimana dengan Amerika Serikat? Kita tahu ekspor di tahun lalu mencapai 16,2 miliar dolar Amerika, sementara impornya sekitar 7,48 miliar dolar Amerika. Justru tercatat surplus perdagangan antara Indonesia dengan Amerika Serikat sebesar 11,13 miliar dolar Amerika. Ya, dengan demikian pemirsa, surplus perdagangan Indonesia terbesar pada tahun lalu yakni dengan Amerika Serikat. Sementara perdagangan Indonesia dan China justru mencatatkan defisit terbesar pada tahun 2020 lalu. Untuk itu, Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Rakyat China, Jauhari Oratmangun mengatakan kita tentu masih harus sama-sama bahu-membahu untuk terus meningkatkan ekspor produk yang bernilai tambah tinggi ke China agar prestasi dan kinerja ekspor Indonesia di tahun 2021 bisa lebih ditingkatkan. Dan pemirsa, tentunya kita pun berharap dalam skala yang lebih besar, kinerja ekspor ini juga akan terus menjadi salah satu motor utama penggerak perekonomian Indonesia menjadi lebih baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Serta hasil devisanya pun bisa dimaksimalkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya dari dalam negeri.